Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan kita boleh diberikan kesehatan dan kekuatan. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada saat ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah malam hari ini akan disampaikan oleh Penatua Nyonya Tiarmi Purba. Keluarga adalah tempat pola pembinaan iman dan karakter. Keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk saling melayani. Kita bernyanyi dari PKJ 242 bait pertama dan kedua. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, atas berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Tuhan, sebentar ini kami akan memulai ibadah kami. Kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami, memenuhi hati dan pikiran kami. Dan ibadah ini Tuhan boleh jadi hanya di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 81 ayat 16 sampai ke 17. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Kita bernyanyi kembali dari PKJ 244 bait yang pertama dan kedua.
Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Kembali kami datang mengucap syukur kehadapan hadirat-Mu yang kudus Tuhan, atas tuntunan dan penyertaan-Mu di dalam hidup dan kehidupan setiap kami. Sehingga pada saat ini kami akan melaksanakan ibadah keluarga. Biarlah kiranya Engkau senantiasa melayakkan kami dalam menjalani ibadah ini, khususnya bagi hamba-Mu yang akan menaburkan firman pada malam hari ini. Urapi hamba dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang hamba-Mu sampaikan berkenan di hadapan-Mu. Dan bagi setiap kami yang mendengar boleh melakukannya di dalam hidup dan kehidupan setiap kami. Berfirmanlah ya Allah, kami sedia mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang terdapat dari Ulangan pasal 10 ayat 20-22 yang menyatakan, Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, dan memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari Ulangan 10 ayat 20 sampai dengan yang ayatnya yang ke-22 adalah kelanjutan dari pembacaan kita di pagi hari. Saya percaya bahwa kita semua sudah membaca firman yang untuk pembacaan dari Sabda Bina Umat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Ulangan pasal 10 ayat 20 sampai yang ke-22 ini, di mana Musa berpidato. Di saat Musa akan berpisah dengan umat Israel yang akan memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Pidato Musa pada saat itu untuk mengingatkan bangsa Israel yang akan memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Musa mengingatkan bahwa bangsa Israel yang selama ini dianggap tegar tengkuk dan senantiasa melawan kehendak Tuhan Allah Israel. Untuk itulah Musa perlu mengingatkan mereka, ketika mereka memasuki tanah perjanjian, mereka dapat memasuki tanah perjanjian bukanlah karena kekuatan mereka sendiri, namun mereka perlu menyadari bahwa mereka boleh memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, adalah karena anugerah dan pertolongan Tuhan semata. Bapak Ibu Saudara, pada pembacaan kita tadi diingatkan, dan dari nats yang mengingatkan kita pada malam hari ini dari Majelis Sinode dikatakan takut akan Tuhan. Umat Israel yang akan memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan ini, sebenarnya adalah umat yang dimana mereka ini tidak langsung mengetahui bagaimana keberadaan nenek moyang mereka pada waktu mereka berada di Babel, dan juga di dalam penyeberangan Laut Merah atau Laut Teberau, sehingga mereka juga tidak mengerti akan pertolongan dan penyertaan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Untuk itulah Musa perlu mengingatkan mereka agar mereka senantiasa bersyukur dan berterima kasih dan senantiasa taat
akan perintah yang daripada Tuhan, dan senantiasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti mereka harus senantiasa taat akan perintah Tuhan. Mereka juga senantiasa harus bersyukur kepada Tuhan. Mereka senantiasa harus bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi kehidupan mereka dan juga bagi kehidupan di mana nenek moyang mereka yang atas pertolongan dan anugerah daripada Tuhan boleh keluar dari Babel, dari tanah perbudakan, dari Mesir. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara, pentingnya Musa mengingatkan mereka. Pentingnya Musa mengingatkan mereka yang senantiasa harus bersyukur atas anugerah daripada Tuhan. Pentingnya mereka akan takut akan Tuhan. Karena ketika mereka takut akan Tuhan, mereka senantiasa mengerti akan pertolongan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melakukannya ketika mereka sudah berada di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita juga kembali diingatkan oleh firman yang sudah kita baca pada malam hari ini. Pada firman untuk renungan yang untuk kita renungkan pada malam hari ini, ketika kita boleh berhasil di dalam hidup dan kehidupan ini, kita tidak boleh berbangga-bangga. Ini hanya karena kekuatan saya, ini hanya karena kemampuan saya, ini hanya karena kegagahan saya, maka saya boleh beroleh kesuksesan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita juga kembali diingatkan melalui firman pada malam hari ini, kita senantiasa harus mengingat pertolongan dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita, seperti campur tangan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel dan penyertaan mereka, sehingga mereka boleh sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan kita tidak berarti apa-apa. Tanpa penyertaan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu, ketika kita boleh diikut sertakan di dalam pelayanan, di dalam persekutuan, bahkan di dalam pelayanan dan kesaksian kita senantiasa harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, dan di dalam kesaksian kita. Sebab ketika kita mengadakan pelayanan-pelayanan dan hanya di mulut saja, kita tidak melakukannya lewat kehidupan kita, lewat perkataan kita, lewat perlakuan kita, itu sama dengan bohong. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita kembali diingatkan pada malam hari ini, dalam renungan kita pada malam hari ini, kita kembali diingatkan agar ketika kita juga dilibatkan di dalam pelayanan, senantiasa harus melibatkan Tuhan di dalam setiap hal, di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap pelayanan kita. Dan kita senantiasa perlu takut akan Tuhan. Kita perlu senantiasa bergaul erat dengan Tuhan secara vertikal, dan juga kita bergaul dengan sesama kita secara horizontal. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam ini kita kembali diingatkan untuk kita senantiasa memberlakukannya, takut akan Tuhan, dan tetap bersyukur atas penyertaan Tuhan melalui hidup dan kehidupan kita setiap saat, setiap hari, di dalam pekerjaan, di dalam bermasyarakat, di dalam rumah tangga. Sebab kalau kita hanya berbicara tanpa melakukannya di dalam kehidupan kita, itu juga tidak berkenan kepada Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita diingatkan, marilah kita melakukannya, sehingga berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita tidak melakukannya, maka sebaliknya kutuk juga akan datang.
Tentu kita tidak akan mau, tidak ada yang mau ketika kutuk ada di dalam kehidupan kita. Kita menginginkan adanya berkat di dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita memperlakukannya senantiasa takut akan Tuhan dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan, senantiasa bersyukur atas campur tangan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita nyanyikan PKJ nomor 255 bait yang pertama. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan pada malam hari ini atas firman yang sudah mengingatkan setiap kami. Pada malam hari ini Tuhan, biarlah kiranya Engkau memampukan kami untuk melakukan firman yang sudah kami dengar. Kami jemaat-Mu di GPIB Bethel Tanjung Pinang, dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor 8 Kijang, di mana pada saat ini kami melakukan dan mendengar akan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengerti bahkan melakukannya di dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu Bethel Tanjung Pinang. Kami menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam kuat kuasa tangan kasih-Mu. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang pada saat ini berada di dalam kelemahan tubuh, yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Engkau yang tahu Tuhan, siapa saja jemaat-Mu yang pada saat ini berada di dalam keadaan kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah sakit, bahkan yang dirawat di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati makanan, minuman, bahkan obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga boleh menjadi kesembuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati juga keluarga yang senantiasa setia menyertai. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi setiap keluarga. Kami juga berdoa bagi para presbiter, juga para unit-unit misioner, dan juga pegawai kantor, penjaga malam, dan juga kami mendoakan keseluruhan jemaat-Mu ini, dan juga bagi panitia-panitia yang ada. Kami serahkan ke dalam kuat kuasa tangan kasih-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang senantiasa melindungi kami, memberkati kami, dan menyempurnakan setiap doa-doa permohonan dan kerinduan kami. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini juga kami mendoakan bangsa, negara, dan pemerintah kami.
Biarlah kiranya mereka boleh dengan hikmat yang daripada Tuhan, boleh memperbaiki keadaan ekonomi, di mana pada saat ini ekonomi di dalam bangsa kami ini kurang baik. Biarlah dengan hikmat yang daripada Tuhan, mereka boleh melakukannya dengan senantiasa takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi gereja-gerejamu di seluruh muka bumi. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati, dan juga memberkati para pimpinan-pimpinan gereja di seluruh muka bumi ini, khususnya di Indonesia, juga di seluruh GPIB yang ada di Indonesia ini. Kami menyerahkan secara keseluruhan mereka ke dalam kuat kuasa tangan kasih-Mu. Secara khusus kami juga mau berdoa bagi Bapak Pendeta Ronald Octavian Rampala STH. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai beliau di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya. Kami juga menyerahkan keluarga yang terpisah jauh karena tugas dan tanggung jawab mereka. Bapa Surgawi, biarlah kiranya Tuhan memberkati keluarga ini, melindungi dan memberikan kesehatan yang baik, sehingga melalui pelayanan mereka tidak akan terganggu karena kesehatan yang kurang baik. Untuk itu kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberikan dan memberkati, sehingga Bapak Pendeta boleh berada di dalam kesehatan yang baik di dalam pelayanannya di Jemaat Betel Tanjung Pinang. Kami juga mau berdoa bagi pemerintah kota Tanjung Pinang ini. Kami serahkan keberadaan mereka ke dalam kuat kuasa tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa bagi rakyat yang berada di Provinsi Kepulauan Riau ini, di mana pada saat ini Tuhan kondisi agak kurang baik, tapi kami percaya perlindungan Tuhan senantiasa ada buat kami, khususnya buat anak-anak Tuhan, buat orang-orang yang percaya, karena Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kami. Kami juga mau menyerahkan keberadaan Jemaat Betel Tanjung Pinang ke dalam kuat kuasa tangan kasih-Mu, di mana sebentar malam kami para presbiter akan mengadakan sidang untuk penetapan program yang ada di Betel Tanjung Pinang ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa menuntun menyertai kami, sehingga sidang yang akan dilaksanakan nanti malam berkenan di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, masih banyak lagi permohonan yang ingin kami naikkan, dan kami percaya Tuhan Engkau senantiasa memberikan yang terbaik buat kami. Untuk itu, walaupun dalam masa COVID ini, kami percaya perlindungan Tuhan senantiasa ada buat kami. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberi dan bersyukur. Ingatlah bahwa hidup ini miliknya. Segala yang kita terima adalah belas kasih-Nya. Mari bersyukur karena Tuhan memberkati kita dalam mengelola berkat-Nya. Kita akan bernyanyi dari PKJ 264 bait yang pertama dan kedua.
Terima kasih untuk persembahan yang sudah dikumpulkan oleh keluarga kami masing-masing. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh dapat digunakan untuk pekerjaan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita melakukan firman yang sudah kita dengar. Dan sambil berdiri, kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 274, bait pertama dan baitnya yang ketiga. Pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.
Tuhan.